Obat penyakit hati, setiap penyakit mesti ada obatnya. Dan Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menurunkan obatnya. Hati yang sakit masih dapat diobati. Di antara obat penyakit hati, yang pertama mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini harus kita terus berusaha bagaimana memperbaiki hati kita. Di awal saya jelaskan bagaimana pentingnya hati. Bahwa kalau hati ini baik, seluruh tubuh kita akan baik. Kalau hati jelek, seluruh tubuh akan jelek. Nabi bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa yal qalbu." Kata Nabi, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau daging ini jelek, jelek seluruh tubuhnya. Segumpal daging itulah hati. Makanya harus kita perbaiki. Hati ini perbaiki. Kalau kita lihat orang-orang yang tamak pada dunia, hatinya rusak mereka. Rusak. Makanya kalau kita lihat rusaknya umat yang ada ini, ya karena mereka tidak yakin kepada akhirat dan tamak kepada dunia. Tidak tamak. Mereka tidak yakin kepada akhirat dan tamak kepada dunia. Rusak mereka. Sedangkan generasi yang pertama, mereka itu baik. Kenapa? Yakin kepada akhirat. Yakin mereka kepada akhirat. Dan gak menganggap apa dengan dunia ini. Zuhud mereka pada dunia. Maka mereka adalah baik, orang-orang yang baik. Makanya kita harus perbaiki. Ibadah kita harus perbaiki. Hati kita perbaiki. Jadi setiap kita ngaji ini coba kita perbaiki hati kita. Hati kita ini harus kita bersihkan. Harus kita bersihkan. Sebab orang yang membersihkan hatinya orang yang sukses. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia, beruntung, sukses orang yang membersihkan hatinya. Dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hatinya. Dan kenapa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dan kita bisa lihat orang-orang yang hatinya sakit kelihatan dari perbuatannya. Dari ketamakannya. Kelihatan. Tamak dia kepada dunia. Tamak kepada harta. Tamak kepada kedudukan. Tamak kepada yang lainnya. Antum bisa lihat. Kita nggak tahu tentang hatinya dia. Tapi kita lihat dari perbuatannya. Dari perbuatannya. Makanya kita harus berusaha setiap kita ibadah kepada Allah, setiap kita mengaji, coba usahakan ngaji kita, nuntut ilmu kita, kita mengajar dapat membersihkan hati kita. Tambah takut kita kepada Allah, tambah harap kita kepada Allah, tambah tawakal kita kepada Allah. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlu Ilmi Salam. Beliau Ibn Rajab rahimahullah menyebutkan bahwa di antara ilmu yang bermanfaat, tandanya ilmu itu tambah takut dia kepada Allah, tambah harap dia kepada Allah, tambah yakin dia kepada Allah, tambah tawakal dia kepada Allah, tambah dia cinta kepada Allah dan yang lainnya, dan dibuktikan dengan amal-amal soleh. Anda bisa lihat dalam Fadlu Ilmi Salaf Al-Khalaf. Kemudian yang kedua, yaitu kita diantara membersihkan hati ini menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya. Maka kita harus terus menuntut ilmu. Dan setiap kita menuntut ilmu kita introspeksi. Sebab ada juga orang yang ngaji nggak manfaat ilmunya. Ngaji bertahun-tahun nggak berusaha dia untuk memahami apa yang dikaji, nggak berusaha untuk mengamalkan, nggak ada manfaat. Ngaji yang seperti itu. Makanya setiap ngaji itu berusaha introspeksi. Bagaimana saya ngaji ini, tambah nggak ilmu saya? Saya udah mengamalkan atau belum? Coba saya berusaha untuk membersihkan hati saya. Harus. Sebab dia harus menyadari bahwa dirinya banyak kurang, dirinya banyak dosa, hatinya kotor, dia harus bersihkan. Begitu orang yang beriman, mestinya seperti itu. Sebab kalau penyakit hati, saya ambil contoh umumnya. Ini juga penjelasan Ibnu Qayyim di buku ini, di Idatus Sabirin wa Dzarrus Syakirin. Ada orang yang punya penyakit hati bakhil umumnya, contohnya bakhil. Ya. Bakhil itu pelit, kikir, kedekut. Itu pelit. Itu bakhil. Ya. Ya, kalau disebut bakhil, nggak akan bertemu antara iman dengan bakhil, nggak ketemu kata Nabi. La yajtami'u syuh wal imanu fi qalbi 'abdin abada, kata Nabi. Nggak akan bertemu antara iman dengan kebakhilan dalam hati seorang mukmin selamanya, kata Nabi. Maka ada orang yang beriman, mesti nggak ada kebakhilan. Tapi kita lihat kata Ibnu Qayyim, ada orang yang bakhil. Meskipun dia sholat 1000 rakaat, nggak hilang bakhilnya, kata Ibnu Qayyim. Karena apa? Sholat nggak bisa menghilangkan, kecuali dia menyadari saya ini bakhil. Saya harus bersihkan hati saya. Dengan apa? Banyak sedekah, banyak infak, memberikan kepada orang. Menyadari itu. Makanya kita juga begitu nuntut ilmu, kita harus memahami apa yang disampaikan. Sebab kata Imam Bukhari dalam sahihnya di Kitabul Ilmi, al-ilmu al-fahmu.
Ilmu itu faham. Ilmu itu faham. Maka Nabi bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, diberikan pemahaman tentang agama. Hadis sahih dari Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan untuk perhatikan bahwa kita setiap ngaji, setiap ilmu harus bertambah iman kita, bertambah ilmu kita. Jangan cuma ngaji begitu aja tapi tetap aja tamak pada dunia, tamak kepada harta. Enggak ada manfaatnya pengajiannya itu. Maksudnya berusaha kita membersihkan hati kita setiap kita ngaji. Ilmu ini harus diamalkan. Dan kita berusaha bagaimana kajian-kajian ini menambah iman kita kepada Allah, menambah takut kita kepada Allah, menambah baik hubungan kita dengan Allah, dan menambah baik hubungan kita dengan manusia, terutama orang tua kita, istri kita, anak kita. Itu harus baik hubungan kita dengan mereka. Kemudian yang ketiga, diantara kiat untuk obat penyakit hati, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini panjang pembicaraannya tentang dosa dan maksiat. Saya anjurkan antum baca buku Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim, dan sudah diterjemahkan bahasa Indonesia. Ad-Da' wa Dawa, bagus sekali itu penjelasan Ibnu Qayyim tentang penyakit dan obatnya. Antum baca buku itu, bagus sekali. Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Kemudian yang keempat, untuk membersihkan hati ini, berzikir dan istighfar. Kita harus terus berzikir kepada Allah Taala siang dan malam, sebab Allah menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, bertasbih kepada pagi dan petang. Zikir setiap waktu, setiap keadaan berzikir. Jangan tinggal itu. Di mana keadaan kita? Di mobil, duduk, zikir kepada Allah. Di tempat majelis taklim, zikir kepada Allah. Kita naik motor, zikir. Kita bawa mobil, zikir. Hatta antum lagi parkirin panitia ini, zikir kepada Allah. Zikir jangan tinggal. Sebanyak-banyaknya akan menghidupkan hati. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istighfar, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa. Dan orang yang banyak berzikir, hatinya akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman dan hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Tenang kita dengan banyak berzikir kepada Allah. Hadis ayat ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Kemudian istighfar, banyak istighfar. Setiap waktu istighfar. Yang paling baik waktunya istighfar di waktu sahur menjelang subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Nabi lakukan demikian sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah 100 kali. Atau astagfirullahaladzim, atau juga astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali kita baca. Nabi dalam sehari istighfar dan taubat kepada Allah 100 kali. Itu kita lakukan. Banyakkan istighfar kepada Allah. Dan setan itu akan kalah dengan kita banyak zikir dan istighfar. Kalah dia. Dengan banyak zikir, istighfar kalah. Makanya Nabi memberikan perumpamaan, zikir ini seperti benteng yang kokoh. Nabi memberikan perumpamaan, setan itu mengejar. Jadi musuh itu mengejar kita. Kemudian kita masuk ke benteng yang kokoh, musuh nggak akan bisa masuk. Zikir ini kata Rasulullah seperti benteng yang kokoh. Setan nggak akan bisa masuk ke dalam hati kita dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak istighfar kepada Allah. Kemudian yang kelima, membaca Al-Qur'an setiap hari. Jangan tinggal ini. Tiap hari baca Quran, tiap hari. Nabi bersabda SAW, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Quran, karena Al-Quran memberikan syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Kita harus baca Al-Quran, terutama surah apa? Al-Baqarah. Al-Quran tetap kita baca, Al-Baqarah juga kita baca. Artinya surah yang lain juga kita baca. Al-Baqarah tiap hari juga kita baca. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah." Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah tiap hari. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ya, tiap hari seorang muslim harus baca Quran. Itu ingat itu. Jadikan jadwal rutin. Pagi baca, siang baca, sore baca, malam baca. Kalau nggak mampu itu
pagi ba'da subuh baca, yang kedua ba'da maghrib baca. Antum baca, istri antum baca, anak antum. Tiap hari, perhatikan itu. Jadi pulang kerja, jam 4 sudah pulang kerja. Jangan pakai lembur. Nggak ada lembur. Jam 4 sudah pulang, antum mandi, antum baca zikir sore. Duduk sampai maghrib. Pada maghrib kumpul dengan istri. Antum baca, istri baca, anak. Tiap hari seperti itu. Nikmat rumah tangga yang seperti itu. Nikmat. Dan ini yang diajarkan oleh para ulama salaf seperti itu. Pagi mungkin gak sempat karena kita mau kerja, mau dagang, si ibu juga sibuk, anaknya mau sekolah, bikin sarapan, sebentar dibaca, berapa ayat baca. Kemudian nanti kalau kita waktu ba'da asar luang, samping zikir, baca lagi, murojaah. Kalau antum bisa menghafal, antum hafalkan 1 ayat. Saya minta pada yang hadir ini 1 ayat. Nggak banyak, 1 ayat 1 hari, 1 ayat. Nggak bisa 1 hari, 1 minggu 1 ayat, masa nggak bisa? 1 pekan 1 ayat, masa nggak bisa? Coba antum usahakan untuk hafal. 1 pekan 1 ayat. Jadikan rutin itu. Insya Allah hati antum akan hidup. Dengan Quran ini akan hidup. Akrab kita dengan Quran, sebagaimana para ulama salaf akrab dengan Quran. Kalau sekarang kan cuma label doang, ya, label salaf, baca Quran nggak pernah, nggak bisa baca Quran. Suruh ini apa? Nggak tahu Ustaz. Apa ini? Ini apa ya begini ya? Muter gini ya? Nggak tahu Ustaz. Ini wow. Gitu. Nggak ngerti kenapa? Ya salaf, nggak tahu baca Quran nggak tahu. Ini juga mungkin yang ngaji dia nggak bisa baca Quran. Antum belajar. Jangan tunda, hari ini belajar. Nggak ada istilah terlambat. Dulu para ulama ada umur 50 tahun, masuk Islam, belajar sampai dihafal Quran. Umur 50 tahun baru masuk Islam. Nggak ada istilah terlambat dalam Islam. Tidak ada terlambat. Sekarang perbaiki. Nggak bisa baca Quran, sekarang baca Quran. Sekarang belajar, cari guru. Datangi ke masjid. Nggak ada istilah malu. Nggak ada malu dalam kebaikan, nggak ada malu. Nggak ada nuntut ilmu malu, nggak boleh, bukan pada tempatnya. Soal berjamaah malu, bukan pada tempatnya. Malu bukan pada tempatnya itu. Jadi antum belajar. Baca Al-Quran. Karena antum kalau nggak bisa baca, gimana antum mengajarkan anak? Istri. Harus bisa. Antum pakai pemimpin laki-laki ini. Dan kita wajib menjaga diri kita dan keluarga kita. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Mulai sekarang antum harus bisa baca Al-Quran dan lancar bacanya. Dan harus berusaha di samping baca, menghafal. Yang keenam, untuk membersihkan hati kita, taubat kepada Allah. Setiap hari bertaubat. Nabi bertaubat kepada Allah 100 kali. Dan Nabi juga membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Ini bacaan ini antum bisa baca setelah selesai sholat duha. Nabi selesai sholat duha baca ini. Sebagian diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam kitabnya Sunan Al-Kubra dan sahih riwayatnya.